Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ibadallah, ya bunda jemaah sekalian, Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Alhamdulillah, di episode Ramadan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita, ayah bunda jemaah sekalian dimanapun berada. Kita akan berbicara tentang perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki rizkimu. Allahu Akbar. Kita tahu Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama ini, yaitu Islam, rahmatan lil alamin. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat faqad hadamad-din, berarti dia menghancurkan agama. Ya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan dalam sabdanya yang lain, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti, bukan dalam kuburan, di hari kiamat nanti yang dihisab pertama itu ayah bunda jemaah sekalian adalah as-shalah, salat. Iza saluhat, saluha sairu amalihi. Apabila benar salat kita, betul salat kita, ya tidalnya betul semuanya, rukuk sujudnya benar, ya, sebelumnya ada wudu benar, maka saluhat sairu amalihi, maka semua tingkah lakunya, perbuatannya akan benar. Wa iza fasadat, fasada sairu amali. Apabila tidak benar sholatnya, maka semua tingkah lakunya, amal perbuatannya tidak benar. Ada pertanyaan kepada saya, ayah bunda jemaah sekalian. Ustadz Oren dia rajin ke masjid, jidatnya hitam, sujudnya lama, bahkan menangis dalam sholatnya. Tapi pas keluar dari masjid, nyampe rumah bini ditamparnya, sama tetangga nggak akrab, mengaku dirinya dialah yang paling ahli surga, paling hebat. Ini gimana Ustaz? Ayah bunda jemaah sekalian jangan tertipu dengan zahir. Hakikatus sholah ma'badas sholah. Hakikat sholat itu benar atau tidaknya jangan lihat ketika sholat. Tapi kapan melihatnya? Lihat ketika setelah sholat. Ya. Ketika setelah sholat dia masih berkata kasar kepada istrinya, kopi terlambat, marah-marah, ngamuk-ngamuk, atau mungkin dengan jiran tetangga nggak berbaikan, dengan masyarakat nggak pandai, dengan anak pun begitu, berarti sholatnya nggak benar. Ya, Allah yang lebih tahu itu. Orang yang benar sholatnya, orang yang betul sholatnya, insya Allah tingkah lakunya akan baik, tingkah lakunya akan benar. Ya, makanya ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 panggilan. Ya. Ada 3 panggilan Allah, ya, yang mungkin selama ini kita abaikan. Padahal kita tahu, ya, ini panggilan sudah kepastian mengajak kita untuk ke surganya Allah. Yang pertama panggilan azan. Ini panggilan Allah, panggilan azan. Ketika muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita santai. Ya, kita tidak menyahutnya, bahkan kita tidak datang ke masjid, akibatnya fatal. Ya. Rezeki kita tidak lancar, hutang kita bertambah. Kenapa? Salat kita abaikan. Ya. Bahkan salat kita lalai. Bahkan orang sholat aja neraka wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika dia sholat dalam keadaan lalai, ya mengakhirkan sholatnya atau entar, akibatnya fatal. Kenapa neraka wail? Bahkan ketika ditanya,
Ada orang tidak melakukan sholat sama sekali, dia mengaku Islam, KTP-nya Islam. Ketika ditanya nanti, masalah kakum bis sakor, kenapa kalian masuk neraka sakor? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami tidak melakukan sholat ketika di dunia. Neraka juga tempatnya. Orang yang sholat aja lalai, orang yang meninggalkan sholat, neraka tempatnya. Jadi ayah bunda jemaah sekalian, ini panggilan pertama, panggilan azan. Yang kedua panggilan haji, ini bagi yang mampu. Ini panggilan Allah. Ya, ada orang masalah haji ini dua syaratnya sebenarnya. Ada kemampuan, ada kemauan. Betapa banyak orang punya kemampuan, tapi nggak ada kemauan. Uangnya banyak, tapi dia jalan-jalan ke Paris, ke Amerika, ke Australia, ke tempat-tempat hal yang mungkin menurut dia bikin dia bahagia, padahal itu semu, fata morgana. Ya, dia tidak mau haji dan umroh. Padahal uang ada, kemampuan ada. Nah, ini ada. Yang kedua ada orang punya kemauan tapi nggak ada kemampuan. Ya, seperti kita lihat dalam film-film sinetron, ya, tukang bubur naik haji, ya, macam-macam lagi, tukang becak pengen haji. Akhirnya apa? Dia punya kemauan, keinginan, dia nabung setiap bulan 10.000 melalui wasilah aginia orang kaya diberangkatkan haji dan umroh. Artinya apa? Ada kemauan. Makanya ya bunda, ini panggilan Allah. Yang kedua panggilannya panggilan haji. Ya, panggilan haji ini ya ada 3 ya. Bisa jadi penyebabnya adalah nasab, keturunannya orang kaya, dia bisa berangkat. Ya. Yang kedua nisab, sampai hartanya dia berangkat. Yang ketiga nasib, ya, karena nasibnya untung. Nah, ini abidin ya, atas biaya dinas atau kosasih, ya, ongkos dikasih, ngambil jual tanah, mertua, orang tua. Yang jelas intinya apa? Panggilan haji ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita abaikan ayah bunda jemaah sekalian. Yang ketiga ada apa-apa? Panggilan kematian. Ini sudah kepastian. Panggilan kematian ini kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kita hari ini, dan kematian tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua. Betapa banyak hari ini banyak orang-orang hebat dipanggil oleh Allah, kalangan ulama, kalangan artis. Makanya hati-hati, kita juga akan dipanggil oleh Allah. Ya, harta, jabatan, pangkat, kedudukan yang kita pegang hari ini akan hilang dan fana semuanya. Makanya saya akan memberikan busro, berita gembira kepada ayah bunda jemaah sekalian. Orang yang rajin sholat, ya, 5 kali sehari semalam, rajin beribadah, maka nanti di akhirat dalam riwayat yang sahih, ya, ketika para malaikat menuju surga dan dia melihat, ya, ada orang itu wajahnya, kelompok umat ini, manusia ini wajahnya kan nujum bagaikan bintang kejora. Bertanya para malaikat, siapa kalian? Tersenyum mereka, wahai para malaikat, tahukah kalian siapa kami? Kami adalah orang ketika di dunia azan berkumandang, kami bergegas datang ke masjid. Makanya wajah kami seperti bintang kejora. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Para malaikat ini datang ke surga sebelah, lebih terang lagi, kal qamar, bagaikan bulan purnama. Allahu Akbar. Ya, ini simbol wanita cantik jelita, bercahaya lebih dari kan nujum, bintang kejora. Bertanya para malaikat, kenapa wajah kalian seperti bulan purnama? Mereka tersenyum, wahai para malaikat, tahukah kalian kenapa wajah kami seperti qamar, bulan purnama? Ketika azan berkumandang, kami sudah selesai mengambil air wudhu. Allahu Akbar. Penasaran para malaikat, datang ke surga yang lebih hebat lagi. Wajah manusia itu saat itu kasyamsi, bagaikan matahari. Cahayanya lebih bercahaya, bersinar. Ya. Bertanya para malaikat, siapa kalian? Wajah kalian lebih hebat dari sebelah-sebelah. Apa jawabannya? Wahai para malaikat, kami adalah orang-orang ketika di dunia azan berkumandang, kami sudah bermanja-manja di dalam masjid, berzikir, bahkan sholat sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ayah bunda, khususnya para suami yang belum melakukan sholat, demi Allah saya sampaikan, saya tidak menakut-nakuti, cuma mengancam. Ya, perbedaan orang kafir dengan orang Islam itu adalah sholat. Al-farqu bainal kafir wal muslim as-sholat. Jangan tinggalkan sholat, tunaikan sholat, karena kewajiban kita Al-Quran menyandingkan sholat dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Yuqimunus sholat wa yu'tunaz zakat. Ini selalu bersandingan. Oleh sebab itu ayah bunda jemaah sekalian, hidup ini sekali, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak sholat, yang akhirnya apa? Mungkin rezeki kita lancar, jabatan kita naik, tapi tidak ada keberkahan, kebahagiaan. Ya, apalah artinya punya harta banyak, jabatan tinggi, uang banyak,
Tapi ternyata istri berselingkuh, anak narkoba, berzina, bahkan LGBT. Kita pun mata keranjang, suka bermain klien hati dan klien body. Akhirnya apa? Sengsara rumah tangga. Kenapa? Sholat kita. Perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki rezeki kita. Jangan abaikan itu. Satu lagi saya sampaikan, ayah bunda jemaah sekalian, khususnya orang yang sibuk dengan pekerjaan dunianya, jangan tergesa-gesa dalam sholat kita. Kenapa? Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu adalah ciri tingkah perbuatan syaitan laknatullah. Itu adalah godaan syaitan. Agar kita apa? Tidak khusyuk dalam sholat kita. Akhirnya apa? Tumakninah tidak ada. Allahu Akbar. Ayah bunda jemaah sekalian, materi saya tentang perbaiki sholatmu. Insya Allah Allah akan perbaiki rizkimu. Saya Ustaz Oren. Mari kita tutup kajian kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.